Baik, Bapak Ibu, peserta webinar pagi ini, acara akan segera dimulai. Minum kopi di pagi hari, Oke, baik. makannya roti buaya. Selamat bergabung peserta yang kami Iya. sayangi. Semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, yang terhormat, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Bapak Atas Perlindungan Lubis, yang kami hormati, Statistisi Media selaku Ketua Tim Nerwilis Provinsi Lampung, Bapak Drisnam Swastiardi, yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung, Statistisi Media Badan Pusat Statistik Seprovinsi Lampung, serta Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Zoom pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat-Nya, kita dipertemukan dalam acara Peduli Statistik, program edukasi literasi statistik, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 secara daring melalui Zoom Meeting. Baik Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan peduli statistik, yaitu program edukasi literasi statistik. Acara ini merupakan salah satu bentuk pengembangan layanan publik BPS, yaitu layanan konsultasi, dan juga bentuk pengayaan dari data statistik, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi statistik dengan menghadirkan praktisi ahli di bidangnya. Pada kali ini kita mengambil tema memaknai data pertumbuhan ekonomi. Baik Bapak Ibu, para peserta webinar yang berbahagia, sebelum kita memulai acara webinar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Hadirin yang kami banggakan, selanjutnya adalah sambutan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, sekaligus membuka acara webinar secara resmi. Kepada yang terhormat, Bapak Atas Perlindungan Lubis, SSI MSI, kami persilakan. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun, yang saya hormati Bapak dan Ibu, seluruh jajaran dari BPS Provinsi Lampung, terutama kepada narasumber pada pagi hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu panitia penyelenggara. Juga yang saya hormati seluruh hadirin yang sudah bergabung pada acara pagi hari ini. Pertama dan yang utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita semuanya, berupa nikmat sehat walafiat, kita bisa bertemu pada forum ini meskipun secara virtual untuk mengikuti atau menyimak penyampaian materi terkait dengan edukasi literasi statistik yang pada pagi hari ini temanya adalah bagaimana memaknai data pertumbuhan ekonomi. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang dari instansi BPS dan juga dari OPD, dinas instansi lainnya. Masih di bulan Syawal, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin pada Bapak dan Ibu saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti penyampaian satu aspek dari indikator-indikator makro yang telah lama barangkali kita kenal dan pemanfaatannya juga mungkin saja Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian sudah mengetahuinya. Menjadi agak berbeda pada kesempatan kali ini, BPS Provinsi Lampung akan memberikan penjelasan yang lebih detail kepada para pemirsa, mungkin saja juga sebagai pengguna indikator makro pertumbuhan ekonomi selama ini. Pada forum ini nanti akan diberikan penjelasan secara umum bagaimana indikator pertumbuhan ekonomi itu dibangun, mulai dari proses pengumpulan datanya, kemudian bagaimana data itu diproses sehingga menghasilkan satu indikator statistik. Kemudian jauh lebih penting dari itu, setelah didapat angka-angka statistik atau indikator-indikator statistik, kemudian bagaimana pemanfaatan indikator-indikator ini untuk berbagai kepentingan. Nah, hal ini dipandang perlu Bapak Ibu sekalian agar siapapun nanti sebagai pengguna indikator-indikator statistik yang diterbitkan atau yang dikeluarkan oleh BPS, seyogianya bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Karena berbagai macam indikator makro atau indikator statistik yang dihasilkan oleh BPS tentu peruntukannya juga spesifik pada hal-hal tertentu, sehingga angka-angka atau indikator-indikator statistik yang dimanfaatkan tidak melenceng penggunaannya atau tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, upaya edukasi literasi statistik ini dipandang perlu terus dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat agar pada akhirnya angka-angka statistik yang dihasilkan bisa lebih berdaya guna. Dan ini juga merupakan upaya BPS meningkatkan pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat.
berbagai macam bentuk pelayanan yang dilakukan oleh BPS, dalam hal ini BPS Provinsi Lampung, mulai dari layanan perpustakaan, layanan penjualan produk statistik, juga layanan berupa konsultasi statistik dan layanan rekomendasi untuk kegiatan statistik. Nah, di era sekarang ini BPS juga adaptif untuk memberi kemudahan, kecepatan kepada para pengguna layanan sehingga kebutuhan data atau informasi juga produk-produk lain bisa diperoleh dengan mudah, cepat, dan murah. Kita tahu bersama bahwa di era sekarang ini untuk berkunjung langsung kepada PST misalnya, untuk itulah ke depan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung juga terus memfasilitasi para pengguna data, tidak hanya para pengunjung yang kebetulan berkunjung ke PST, tetapi BPS Provinsi Lampung juga memfasilitasi para pengguna data dan juga layanan-layanan yang lain. Ini adalah semangat kita bersama dalam rangka memberikan kemudahan para pengguna data dan informasi. Dengan demikian diharapkan tingkat kepuasan daripada pengguna data akan semakin meningkat dengan berbagai upaya-upaya atau terobosan-terobosan pelayanan yang disediakan oleh BPS Provinsi Lampung. Pada dasarnya tidak hanya menyediakan data dan informasi pada berbagai platform, juga merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat apabila ada hal-hal yang ingin diketahui lebih spesifik. Media yang tersedia bisa melalui WhatsApp yang memang sudah dipersiapkan untuk kepentingan itu, dan juga dengan media komunikasi yang lain, dan insya Allah semuanya kebutuhan data yang diinginkan oleh masyarakat akan bisa terlayani tanpa harus berkunjung ke pelayanan statistik terpadu yang ada di BPS Provinsi Lampung. Kemudian tidak hanya sekedar menyediakan data, baik yang ada di web atau di perpustakaan, BPS Provinsi Lampung melalui PST-nya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa peningkatan atau edukasi literasi seperti yang akan kita ikuti pada pagi hari ini.
kegiatan seperti ini akan secara periodik dan berkesinambungan akan terus kita lakukan dengan berbagai indikator-indikator yang selama ini memang sudah dihasilkan oleh BPS. Sehingga setiap bulan harapannya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat oleh informasi yang lebih detail lagi terkait dengan indikator-indikator makro yang dihasilkan oleh BPS. Kesempatan kali ini kita nanti akan sama-sama mendengarkan bagaimana seluk-beluk hingga terbentuknya indikator makro pertumbuhan ekonomi ini. Itu pengantar dari saya. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini memberikan manfaat yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat, lebih khusus kepada pengguna indikator pertumbuhan ekonomi ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka edukasi literasi statistik pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan tata tertib. Yang pertama, mikrofon peserta dalam kondisi mute saat narasumber menyampaikan materi. Kedua, ID peserta dalam webinar ini wajib mengganti nama dengan format @satker_instansi_nama. Contoh, Unila_aan atau juga BPS 1801_OK. 3. Peserta menggunakan virtual background yang telah disediakan. 4. Sesi tanya jawab dilakukan secara interaktif dipandu oleh pemandu acara. 5. Daftar hadir, materi, sertifikat, dokumentasi, dan virtual background dapat diunduh melalui s.id/peduli statistik. Baik Bapak Ibu peserta yang kami banggakan, selanjutnya adalah acara inti Peduli Statistik, program edukasi literasi statistik dengan tema memaknai data pertumbuhan ekonomi, yaitu penyampaian materi dan diskusi atau tanya jawab oleh narasumber yang sangat berkompeten. Bapak Drisnam Swastiardi, SSI, MSE, MA. Burung dara, burung nuri, hinggap di atas dahan. Kepada Bapak Drisnam Swastiardi, selaku narasumber kami persilakan. Monggo Mas. Oh iya, udah. Oke, terima kasih kepada Ibu pembawa acara, Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan perdana kami, kegiatan peduli statistik, yaitu kegiatan program edukasi literasi statistik yang dilaksanakan oleh BPS. Mudah-mudahan ini kita rencanakan akan secara rutin tiap bulanan akan kita lakukan. Untuk kegiatan perdana ini kita akan
sedikit mengulik atau melihat mengenai data pertumbuhan ekonomi atau yang dikenal dengan PDRB. Slide-nya bisa di-save. Saya dari sini udah sana. Ini data PDRB ini cukup banyak, dan juga mengenai bagaimana untuk mengukurnya, melihatnya itu juga cukup pelik. Kita akui cukup pelik. Namun di saat ini, di pertemuan ini kita akan coba menyampaikan secara lebih gamblang, secara lebih mudah bagaimana PDRB itu dibentuk. Dasar PDRB itu seperti apa. Nah, BPS dalam menyusun PDRB dan juga bukan hanya BPS tetapi NSO, National Statistical Office dari semua negara, itu mengacu penyusunan nasional account-nya atau neraca nasionalnya itu mengacu pada buku SNA ini. Buku SNA ini itu dikeluarkan oleh UNSTAT, oleh PBB, statistik PBB sebagai bahan acuan yang berisikan kumpulan rekomendasi berstandar internasional untuk mengukur aktivitas ekonomi sesuai ketentuan akuntansi yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih dalam, mengetahui lebih detail mengenai bagaimana sistem neraca nasional, di mana salah satunya itu adalah PDRB, dan neraca-neraca lainnya seperti neraca pariwisata atau neraca lingkungan. Nah, itu semuanya ada basisnya, itu semuanya ada di buku SNA 2008 ini. Nah, di SNA 2008 ini sebenarnya kita akan mencoba untuk menggambarkan dari siklus perekonomian terbuka, di mana sistem dari siklus perekonomian yang coba kita gambarkan secara statistiknya, gambaran ekonomi kita secara umum itu bisa dilihat di sini siklusnya, misalnya dari rumah tangga itu menyediakan jasa faktor produksi, tenaga kerja, dan juga rumah tangga ini juga berfungsi sebagai konsumsi akhir atau konsumen yang dia akan mengeluarkan konsumsinya untuk membeli produk yang dihasilkan oleh industri, yang dimana salah satu faktor produksinya yaitu tenaga kerjanya disuplai dari rumah tangga. Yang industri ini pun dia selain menyerap faktor produksi, dia juga akan mensuplai produksinya ke pasar induk, ke pasar, di mana di pasar ini juga selain digunakan oleh rumah tangga, juga akan digunakan oleh pemerintah. Demikian siklusnya. Bila produksinya itu berlebih, itu bisa untuk ekspor, atau untuk yang pasar itu sendiri juga bisa ekspor impor barang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun pemerintah maupun instansi atau perusahaan.
Nah, dari siklus dari kegiatan ekonomi tersebut itu disusun, dicoba direkam dalam neraca-neraca terintegrasi. Salah satunya adalah PDRB, yang dimana semuanya mengacu kepada buku SNA yang distandarkan oleh PBB, bagaimana kita melihat neraca kegiatan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah tersebut. Dengan standar yang sama, dengan mengacu kepada standar yang dibuat PBB, sehingga kita bisa melakukan perbandingan antar negara. Sehingga bisa dibandingkan antar negara tersebut. Nah, dalam menyusun dari siklus tersebut, itu ada 3 pendekatan yang dilakukan. Yang pendekatan pertama adalah pendekatan produksi, di mana di sini pendekatan produksi tersebut kita melihat semua produksi dari wilayah tersebut itu memproduksi, yang diproduksinya apa. Jadi di sini dari metode produksi atau dikenal sebagai, kalau hasilnya itu PDRB menurut lapangan usaha, itu di sini yang kita lihat adalah output atau produksi yang dihasilkan. Kita tidak melihat siapa yang punya produksinya. Jadi di sini kita hanya melihat produksinya yang dihasilkan oleh wilayah tersebut dan juga negara tersebut. Jadi kita tidak melihat siapa yang punyanya. Nah, pendekatan produksi ini secara konsep, secara detail itu rinci penghitungannya itu di SNA, itu bisa Bapak Ibu lihat. Namun di sini contoh kasus pendekatan produksi itu kita gambarkan, kita coba logikanya secara sederhana. Di sini akan kita gambarkan melalui kasus ikan kembung. Ikan kembung yang di warteg. Di sini, ya slide selanjutnya. Nah, sebagai gambaran dari pendekatan produksi, itu kita akan coba logisnya secara sederhana, penghitungannya itu kita analogkan dengan ikan kembung yang di warteg. Dalam kasus di sini nelayan itu memproduksi ikan kembung, yang dimana ikan kembung tersebut di setor ke pasar itu seharga 3.000. Kemudian si pedagang yang di pasar itu menjual ikan kembung itu di warteg, itu dibeli oleh warteg itu seharga 5.000. Nah, kemudian ikan kembung yang dijual di warteg itu seharga 10.000. Dari kasus ikan kembung ini, dari siklus sederhana ini, maka total produksi, total uang yang beredar atau total nilai produksi yang beredar, nilai outputnya adalah sejumlah 18.000. Namun di sini ada penghitungan, ada double counting, atau sehingga di PDRB itu kita mengurangi double countingnya, yaitu ikan kembung ini. Jadi ikan kembungnya itu cukup dihitung di nelayan sejumlah 3.000, kemudian yang di pedagang dia adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh ikan kembungnya berarti hanya 2.000. Kemudian nilai tambah
yang dihasilkan oleh warteg dari ikan kembung ini adalah 5.000. Sehingga nilai tambah atau value added itu dari ikan kembung ini adalah 10.000. Demikian konsep sederhana dari nilai tambah dari pendekatan produksi tadi. Nah, pendekatan kedua adalah dalam menghitung PDRB, dalam menggambarkan siklus perekonomian tadi dalam PDRB, yaitu menggunakan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini merupakan pendekatan semua pengeluaran, yaitu baik pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah, ekspor impor, maupun investasi atau PMTB-nya. Total pengeluarannya itulah yang menjadi gambaran dari kegiatan ekonomi kita. Pendekatan ketiga adalah pendekatan pendapatan, yaitu upah gaji, surplus usaha, penyusutan, pajak tak langsung dikurangi subsidi. Namun, saat ini BPS hanya menghitung PDRB, belum bisa menghitung PDRB melalui pendekatan, metode pendapatan. Kenapa? Karena mengumpulkan atau menanyakan, mendapatkan informasi pendapatan itu akan cukup sulit. Jadi sementara ini BPS hanya menghitung PDRB melalui pendekatan produksi atau lapangan usaha dan juga pendekatan pengeluaran. Nah, kembali ke dalam siklus ikan kembung tadi, dari tiga pendekatan tersebut, yang pertama dari pendekatan pengeluaran, yaitu di mana ikan kembungnya itu dibeli di warteg, itu seharga 10.000. Kemudian pendekatan produksi, itu dari total nilai tambah yang dihasilkan dari siklus produksi ikan kembung tersebut, itu adalah 10.000. Kemudian pendekatan income, di mana pendapatan dari si nelayan, dari ikan kembungnya itu 3.000, dari pedagang 2.000, dari warteg 5.000, totalnya 10.000. Sehingga dari ketiga pendekatan ini, total dari PDRB-nya itu pasti akan sama. Ini secara sederhana dari pengumpulan data PDRB menurut lapangan usaha. Dari pendekatan, konsep pendekatan produksi atau lapangan usaha, dan juga pendekatan dari metode pengeluaran atau konsumsi. Jadi kalau kita gambarkan secara siklus ekonominya di sini, nelayan tersebut dia mensuplai ke rumah tangga, itu mensuplai tenaga kerja nelayannya pada faktor produksi, yang kemudian dia menghasilkan ikan yang disuplai ke pasar, yang kemudian oleh pasar itu dikonsumsi oleh pedagang, oleh warteg, dan juga oleh rumah tangga. Demikian siklus sederhana dari penghitungan PDRB, pendekatan PDRB siklus ekonomi. Nah, bagaimana dengan PDRB-nya? Nah, kalau PDRB-nya itu karena sistem siklus ekonomi kita itu cukup
banyak yang diproduksi. Nah, itu berdasarkan SNA tadi, PDRB kita itu kita kelompokkan ke dalam 17 kategori kalau menurut produksinya. Itu kita keluarkan 17 kategori itu tiap dari bulan, itu 17 kategori. Kenapa hanya 17 kategori? Karena siklus penyusunannya atau pengumpulan datanya cukup sulit. Sehingga hanya bisa untuk saat ini data yang tersedia secara tribulanan itu hanya bisa mencukupi untuk menggambarkan kategori, 17 kategori. Nah, bagaimana penyusunan PDRB tersebut? Ini bisa kita lihat pada timeline-nya, prosesnya, yaitu persiapan data, itu data PDRB, data tribulanan itu baru kita kumpulkan mulai H+1, mulai triwulan dari H+1 dari triwulan bersangkutan sudah berjalan. Misalnya triwulan 1 itu Januari, Maret, itu triwulan 1, maka data itu kita kumpulkan informasi mengenai triwulan 1 itu mulai dari 1 April hingga 20 April. Itu periode pengumpulan datanya. Jadi semakin kalau dalam 20 hari tersebut kita bisa mendapatkan data atau data-data tersebut bisa tersedia, maka tidak mustahil ke depannya PDRB itu bisa muncul secara lebih rinci, tidak hanya 17 kategori. Nah, dalam 20 hari pertama setelah triwulan tersebut, itu persiapan datanya itu kita mengumpulkan data dan juga kita mengumpulkan fenomena. Fenomena di sini adalah informasi-informasi kegiatan aktivitas ekonomi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu wilayah yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Kemudian di dari kita mulai H+7 sampai H+20 tersebut, dalam periode pengumpulan data tersebut, kita juga langsung melakukan pengolahan datanya mulai dari H+7 hingga +20 itu. Jadi mulai 7 April sampai 20 April, itu kita melakukan pengumpulan data. Kemudian di 21 April, mulai 21 April itu kita mulai melakukan rekonsiliasi data, yaitu perbandingan, yaitu kita merekon data-data provinsi, data provinsi kita direkon dengan data nasional, sehingga nanti penggabungan atau dari rekonsiliasi dari provinsi-provinsi se-Indonesia itu bisa menghasilkan angka PDB secara nasional. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya itu di rekonsiliasi data ini sampai dengan H+31 itu kita rekonsiliasi data dengan seluruh Indonesia, provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Setelah waktu tersebut di H+35 itu kita sudah rilis datanya. Itu biasanya kita rilis dalam bentuk BRS. Jadi di sini H+35, jadi insya Allah
untuk triwulan 1 depan itu tanggal 6 Mei, yang seharusnya tanggal 5 Mei, tanggal 5 Mei itu jatuh pada hari Minggu, sehingga kita akan rilis tanggal 6 Mei untuk kegiatan triwulan 1. Nah, selanjutnya, PDRB itu seperti apa sih yang ditampilkan, yang dihasilkan? Itu tadi dari konsep sederhananya, dari model ikan kembung tadi, kemudian dari timeline bagaimana kami menyusun, terus secara ringkas kami sampaikan dalam bentuk timeline tersebut. Kemudian apa sih yang dihasilkan, bentuk tabel-tabel yang dihasilkan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, itu tabel yang dihasilkan itu yang pertama adalah nilai nominal PDRB. Silakan slide. Nah, ya, itu dari nilai PDRB di sini itu ada PDRB harga berlaku dan harga konstan. Ini sebagai contoh, ini adalah triwulan 3 tahun lalu yang ditampilkan di sini. Sebagai contoh, di sini adalah angka triwulan 3 harga berlaku. Yang dimaksud dengan harga berlaku di sini adalah nilai produksinya itu berdasarkan harga saat pada triwulan yang bersangkutan. Kalau harga konstan itu nilai produksinya kita berdasarkan harga tahun 2010. Kenapa dibuat harga konstan? Karena kita dari harga konstan ini kita bisa melihat perkembangan dari pertumbuhan dari produksi yang dihasilkan. Nah, dari nilainya ini pada sisi produksi yang sebelah kiri itu sisi produksi, itu tabel 1. Kalau yang dicontoh di situ adalah tabel 1. Itu adalah sisi produksi. Tabel 4 yang dicontoh itu adalah sisi yang sebelah kanan itu adalah berdasarkan menurut pengeluaran. Nah, kalau dari sisi produksi, di sini angkanya itu masing-masing nilai tambahnya itu, jadi angkanya itu sendiri dari sisi produksinya ini, itu sebagai contoh di sini misalnya pertanian pada triwulan 3 itu menghasilkan 32 triliun, 899. Itu pertanian. Angka 32899 ini apa? Angka 3299 ini adalah nilai tambah. Yang ilustrasi sederhananya adalah yang ikan kembung tadi, nilai tambah ikan kembung yang sebesar 10.000 itu. Nah, di sini nilai tambah untuk kategori pertanian, kehutanan dan perikanan itu nilai tambahnya itu yang dihasilkan Provinsi Lampung, nilai tambahnya untuk kategori tersebut adalah 32,8 triliun. 899 triliun. Nah, dari angka nilai tambah tersebut, di sini selain menggambarkan angka dari nilai tambahnya, dan juga secara tidak langsung itu menggambarkan ini loh potensi ekonomi kita yang sudah dihasilkan, yang dikelola sumber daya alam dan SDM-nya untuk kategori pertanian. 32,899 triliun. Kemudian dari sisi pengeluaran, tabel 4, itu angkanya tersebut itu pada sisi pengeluaran itu terbagi dari
beberapa komponen, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, kemudian modal tetap bruto, perubahan inventory, dan juga ekspor-impor. Dari komponen-komponen pengeluaran itu, dari komponen ini menggambarkan bagaimana produk yang dihasilkan secara keseluruhan oleh sisi kiri tadi, oleh lapangan usaha tadi, itu penggunaannya itu, dikonsumsinya itu oleh bagaimana penggunaannya, itu konsumsinya seperti apa yang dipakai oleh rumah tangga seberapa besar, kemudian yang dipakai dalam bentuk konsumsi pemerintah seberapa besar, kemudian yang dipakai untuk investasi seberapa besar, itu pembentukan modal tetap bruto, kemudian seberapa besar yang diekspor dan diimpor. Di sini total dari angka PDRB tersebut itu sama. Pasti sama, seperti yang kita contohkan tadi dari ikan kembung tadi. Di sini semakin tinggi angka PDRB tentunya menunjukkan bahwa kapasitas produksi dan jasa dan juga menunjukkan kapasitas dari konsumsi di wilayah tersebut. Untuk sisi pengeluaran, menurut lapangan usaha itu ada 17 kategori. Jadi sistem perekonomian kita itu kita kelompokkan produksinya itu ke dalam 17 kategori. Itu untuk tiap dari bulanan. Itu kita melihatnya ke dalam 17 kategori. Nanti pas pada tahunan itu baru kita bisa mendapatkan data-data sehingga kita bisa mengeluarkan data-data produksi berdasarkan 52 subkategori. Sedangkan dari pengeluaran itu komponennya ini yang dihasilkan. Kalau untuk lapangan usaha itu kayaknya sih sudah familiar. Namun yang perlu kita beri penjelasan lebih di sini adalah komponen pengeluaran. Jadi yang dihasilkan, yang diproduksi di lapangan usaha itu penggunaannya itu dikelompokkan ke dalam 7 ini. Ke dalam 6 kelompok ini yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB, perubahan inventory, ekspor, dan impor. Nah, di sini akan kita coba konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi atau final demand, yaitu berupa makanan minuman tidak beralkohol, minuman beralkohol, jenis-jenisnya itu kita kelompokkan ke dalam mengacu ke dalam COICOP, yaitu Classification of Individual Consumption by Purpose. Di sini ada 12 kategori, 12 konsumsi, yaitu makanan minuman yang tidak beralkohol, kemudian yang beralkohol, pakaian dan alas kaki, perumahan, air listrik, gas dan bakar lainnya, furniture, kesehatan, angkutan, komunikasi, rekreasi, pendidikan, penyediaan makanan, minuman, dan penginapan hotel, serta barang dan jasa lainnya.
Nah, kemudian LNPRT. LNPRT adalah lembaga yang menyediakan barang dan jasa secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi bagi anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Pengeluaran konsumsi LNPRT itu sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. LNPRT nilai output ini dihitung untuk LNPRT itu dari seluruh pengeluaran LNPRT dalam melakukan aktivitasnya. Pengeluarannya itu konsumsi seperti pembelian alat tulis, bahan percetakan, pembayaran listrik, air, telepon, biaya rapat, sewa gedung, dan jasa lainnya, kemudian kompensasi tenaga kerjanya, serta penyusutan, dan pajak lainnya atas produksi yang dikurangi subsidi seperti PBB, STNK, BBN, dan lainnya. Selanjutnya adalah PKP, yaitu konsumsi pemerintah, yaitu segala aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah atas barang dan jasa akhir. Sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas produksi maupun aktivitas investasi. Besarnya nilai konsumsi pemerintah itu sama dengan output pemerintah. PKP ini mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, serta perkiraan penyusutan barang modal, dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintah. Selanjutnya, komponen selanjutnya yang pada sisi pengeluaran adalah PMTB. PMTB ini adalah perubahan, baik itu penambahan atau pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang ini meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk perbaikan besar, transfer, atau barter barang modal. Kemudian pengurangan barang modal meliputi penjualan, transfer, atau barter barang modal bekas kepada pihak lain. Jadi perubahannya itu dihitung dalam PMTB. Selanjutnya, komponen selanjutnya adalah inventory. Inventory merupakan persediaan barang pada unit institusi yang belum atau tidak digunakan dalam proses produksi, atau belum selesai diproses, atau belum terjual. Sedangkan perubahan inventory adalah selisih dari nilai inventory pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventory pada awal periode akuntansi. Inventory di sini sebagai gambaran, kan ini nilai PDRB dari sisi produksi, itu misalnya produksi pada kategori pertanian, misalnya produksi gula, itu nilai produksinya itu secara total yang diproduksi berapa, itu masuk ke dalam lapangan usaha produksi. Namun pada pengeluaran itu semua gula yang dihasilkan oleh dari sisi produksi itu tentunya itu ada yang diserap di rumah tangga, ada yang belum terjual. Nah, yang belum terjual ini itu masuk ke dalam inventory. Yang sudah terjual kan ada di rumah tangga sebagai konsumsi akhir, atau di perusahaan, atau dia masih dalam inventory-nya. Nah,
angka inventorinya ini yang dihitung di dalam pengeluaran, dikelompokkan dalam pengeluaran, sehingga ini menjamin bahwa apa yang diproduksi oleh lapangan usaha itu pasti akan sama dengan yang di pengeluaran, menurut pengeluaran. Selanjutnya di sini adalah ekspor impor, komponen selanjutnya itu ekspor impor. Ekspor impor secara konsep dari SNA adalah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi, baik penjualan, pembelian, bahkan hadiah atas barang dan jasa antar provinsi maupun antar wilayah, antar negara, baik itu ke luar negeri, ekspor ke luar negeri, atau ekspor ke provinsi lain. Nah, dari penggunaan dari tabel dasar tadi, tabel 1 dan tabel 4 itu, kita bisa melihat, menghitung laju pertumbuhan ekonominya. Dari tabel nominal, tabel 1 dan 4 tadi. Tabel 1 dan 4 tadi, itu dari harga konstannya, dari harga konstan, sehingga di sini kenapa kita pakai harga konstan, karena kita tidak ingin, kalau harga berlaku kan masih dipengaruhi oleh harga, pengaruh harga di situ, perkembangan harga pada saat tersebut. Kalau konstan, harganya sudah dibuat sama, yaitu berdasarkan harga tahun 2010. Nah, berdasarkan harga konstan di sini, kita bisa melihat laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi itu kita melihatnya di sini BPS, NSO, baik itu lembaga statistik secara internasional, kita akan melihat pertumbuhan ekonomi itu dari harga konstan, itu kita membandingkan dengan, kalau secara rumus umumnya ini seperti ini, yaitu YT-1, produksi atau PDRB pada wilayah pada tahun atau periode sekarang dibandingkan periode sebelumnya. Nah, periode sebelumnya ini kita melihatnya pada dua sisi, yaitu pada periode triwulan sebelumnya yang disebut key to key, quarter to quarter, atau juga kita bisa melihat dibandingkan dengan periode triwulan 1 pada tahun sebelumnya dengan triwulan 1 pada tahun sebelumnya, atau yang kita istilahkan year on year atau YOY. Dari laju pertumbuhan ini kita bisa lihat di sini adalah bahwa laju pertumbuhan ini kita bisa melihat di sini pertumbuhannya itu bisa tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, baik itu triwulan sebelumnya atau tahun sebelumnya, baik itu Q maupun YOY. Di situ ada kemungkinannya pertumbuhannya tinggi atau nilai angka pertumbuhannya negatif, atau di sini kalau pertumbuhan negatif itu kita istilahkan, itu kita sebutnya kontraksi. Namun jika pertumbuhannya itu positif tetapi lebih rendah dari periode sebelumnya, pertumbuhan sebelumnya lebih kecil tapi sama-sama positif, itu kita menyebutnya melambat. Kita mengistilahkannya melambat. Nah, perubahan pertumbuhan ini menunjukkan adanya merupakan efek dari penyerapan tenaga kerja dan juga peningkatan dari pendapatan masyarakat dari perubahan ini. Nah, laju pertumbuhan ini kita melihatnya tadi dari Q2Q dan YOY.
Kituki itu kita lihat pertumbuhan dibandingkan dengan periode tahun lalu. Kemudian YOY-nya kita melihat dari pertumbuhan periode yang sama atau triwulan yang sama dengan periode di tahun lalu. Kituki kita melihatnya dengan periode atau triwulan yang lalu. Pada BRS itu kita sajikan pada tabel 2 dan tabel 5. Tabel 2 itu pertumbuhan untuk menurut lapangan usaha, tabel 5 menurut pengeluaran. Di sini dari laju pertumbuhannya itu kalau menurut lapangan usaha pada tabel 2 itu triwulan kalau kita bandingkan dengan kitukinya, itu kalau dibandingkan kitukinya itu dengan triwulan 4 2023 terhadap triwulan 3 2023 secara kituki itu misalnya di sini kalau Bapak Ibu lihat di PDRB, rilis PDRB BRS yang sebelumnya itu bisa dilihat di sini angka-angkanya ini itu konstruksi. Sebagai contoh misalnya di sini adalah negatif 1869. Di sini kita menyebutnya konstruksi untuk pertumbuhan untuk kategori A yaitu 18,69. Tuki-tukinya. Ini konstruksi. Konstruksi di sini maksudnya adalah bahwa untuk di kategori tersebut dibandingkan dengan triwulan sebelumnya itu dia lebih kecil, lebih rendah, lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya. Namun secara YOY dia di sini misalnya 1,28. Itu kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Triwulan 3 dibandingkan dengan triwulan 3 tahun sebelumnya. Itu secara YOY itu 1,28. Jadi secara tahunan dibandingkan, kita melihatnya ada yang tahunan, ada yang triwulanan. Secara tahunan dia tetap tumbuh 1,28, namun secara triwulanan dia negatif. Pertumbuhannya konstruksi. Demikian seterusnya. Untuk kategori seterusnya. Sedangkan di tabel 5 itu menggambarkan bagaimana pertumbuhan penyerapan dari produksi di lapangan usaha tersebut yang diproduksi. Misalnya dari konsumsi rumah tangga itu secara kituki dia positif untuk triwulan 4 dibandingkan triwulan 3 tahun 2023 itu pengeluaran rumah tangga tetap sebagai yang positifnya, dia tetap tumbuh positif. Jadi penyerapannya itu terjadi peningkatan di situ dibandingkan dengan periode sebelumnya. Baik itu secara kituki itu triwulan sebelumnya maupun secara YOY yaitu periode yang sama di tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan. Nah, untuk tahunan nanti itu secara tahunan itu baru bisa dilihat secara lebih detail 52 subkategori, tidak hanya 17 ini. Ini dari laju pertumbuhan. Selain laju pertumbuhan ini, tentunya dari tabel ini pun kita butuh yang namanya masing-masing kategori ini sebenarnya tumbuhnya membuat jadi tumbuh. Misalnya secara umum pertumbuhan Provinsi Lampung pada triwulan lalu, pada BRS yang lalu itu misalnya tumbuhnya itu 5,4. Itu pada triwulan 4-nya 5,4 dan triwulan 3-nya 3,93. Nah, pertumbuhan 5,4 ini itu sebenarnya disumbangkan oleh
masing-masing kategori ini memberikan pertumbuhan seberapa besar, itu bisa dilihat pada SOG, kita menyebutnya SOG, Source of Growth. Jadi pertumbuhan 5,4 atau 4,55 ini itu berdasarkan itu masing-masing kategori itu memberikan pertumbuhan berapa sih sebenarnya sehingga jadi terkumpul di tahun 2023 pertumbuhan kita 4,55. Nah, di sini dari tabel BRS kita bisa lihat bahwa dari tabel 2 tersebut source of growth-nya itu perdagangan kategori G itu tumbuhnya sebesar dia memberikan pertumbuhan dari 4,55 itu sebesar 1,34-nya dari 4,55, 1,34-nya itu berasal dari kategori G ini. Jadi dari 4,55, 1,34-nya itu itu bersumber dari pertumbuhan perdagangan besar dan eceran kategori G. Hal yang sama begitu juga untuk pengeluarannya. Pengeluarannya itu dari 4,55, pertumbuhan 4,55, ternyata 3,1-nya itu berasal dari konsumsi rumah tangga. Sehingga di sini bisa dibilang bahwa pertumbuhan 4,5, pertumbuhan Lampung 4,55 itu sebagian besar itu berasal dari konsumsi rumah tangga atau juga sebagian besar dari, kalau menurut lapangan usaha itu dari perdagangan, dari kategori G. Nah, itu bisa dilihat dari sumber pertumbuhannya. Kemudian tabel lain yang kita sampaikan di sini pada BRS, dari tabel 2 tabel tersebut, secara ofisial di sini kita menampilkan yang namanya peranan atau kontribusi ekonomi. Nah, peranan atau kontribusi ekonomi ini itu disajikan di BRS itu pada tabel 3 dan tabel 6. Distribusi ini kita melihatnya dari angka PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu tabel 1 dan tabel 4 tadi. Tabel 1 dan tabel 4. Kan di tabel 1, tabel 4 kalau di BRS itu tentang angka PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Harga konstan kita sebagai basis penghitungan untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kalau kontribusi peranan atau struktur perekonomian itu kita melihatnya dari ADHB. Dari atas dasar harga berlaku. Nah, distribusi peranan distribusi itu kita melihatnya dari harga berlaku. Di sini kita bisa lihat dari harga berlaku, contohnya di sini, ini kalau dari harga berlaku ini distribusinya itu kita cukup menghitung proporsi dari masing-masing kategori atau masing-masing komponen, kategori pada lapangan usaha atau komponen pada pengeluaran. Atas dasar harga berlaku itu masing-masing kita proporsikan dengan totalnya. Dapatlah itu distribusi atau struktur perekonomian kita. Di sini kita bisa lihat bahwa pada triwulan 3, pada tabel 3 ini, untuk triwulan pada tahun 2022 dan tahun 2023, baik triwulan 2 maupun triwulan 3,
itu struktur perekonomian kita, distribusinya terbesar itu pada pertanian. Di mana kita bisa lihat trennya itu 2000 tahun 2022 itu pada triwulan 2 itu 219,87% itu dari pertanian. Kemudian 2000 di triwulan 3-nya itu sekitar 28%. Jadi angka ini didapat dari proporsi dari masing-masing terhadap total PDRB-nya atas dasar harga berlaku. Sedangkan berdasarkan menurut pengeluaran, itu pengeluaran terbesar itu dari PDRB tersebut itu 60% angka PDRB tersebut itu dihasilkan oleh konsumsi rumah tangga. Jadi berdasarkan pengeluaran PDRB kita itu masih tergantung dari konsumsi rumah tangga. Jadi secara gamblangnya di sini semakin banyak Bapak Ibu belanja itu secara tidak langsung sebenarnya meningkatkan angka PDRB kita atau angka pertumbuhan kita. Itu dari konsumsi rumah tangga. Nah, selanjutnya di sini inilah tabel-tabel yang kita hasilkan. Dari kontribusi di sini kita bisa melihat peranan dari masing-masing kategori atau komponen. Kemudian dari sini juga kalau tiap tahun atau tiap triwulan kita jejer, kita buat series, di sini kita bisa melihat perubahan struktur perekonomian. Kalau di ekonomi kan ada istilahnya perubahan struktur ekonomi kita di mana semakin lama itu perekonomian itu kalau dianggap suatu wilayah itu menjadi wilayah maju itu jika peranan ekonominya itu semakin lama strukturnya itu semakin mengecil. Kemudian struktur dari industri dan perdagangan serta jasa itu seharusnya semakin meningkat peranannya. Nah, kalau Bapak Ibu menjejerkan itu, kita bisa lihat ini Provinsi Lampung mengarah kemana sih sebenarnya. Dari struktur ekonomi kita, perubahannya seperti apa. Nah, jadi dari tabel-tabel BRS kita hanya ini tabel-tabel yang secara ofisial yang kita sampaikan, yang kita paparkan, kita berikan setiap BRS dari bulanan. Namun dari angka-angka PDRB ini itu bisa dilihat lebih dalam, misalnya di universitas, di peneliti, atau di pemerintahan, itu bisa dilihat lebih dalam lagi dari angka PDRB ini. Misalnya untuk indeks Williamson atau analisis lain, misalnya analisis banyak analisis yang bisa kita lihat dari PDRB. Misalnya membandingkan PDRB-nya dengan jumlah penduduk, atau misalnya PDRB dengan IPM, kita bisa melihat itu pergeserannya seperti apa, itu banyak. Dan itu analisis yang macam-macam itu menjadi domainnya dari para peneliti atau teman-teman di perguruan tinggi. Dan itu data dasarnya itu secara rutin tiap triwulanan kita sampaikan.
Kalau secara triwulanan kita menyampaikannya itu yang kita tampilkan, kita sampaikan, yaitu ada beberapa tabel tersebut yang secara ofisial itulah yang harus disampaikan oleh BPS, yaitu tabel-tabel. Nah, dari tabel-tabel tersebut bisa dikembangkan lagi atau dianalisis lagi di perguruan tinggi. Itu di ekonomi banyak itu yang penggunaannya dengan menggunakan tabel angka-angka PDRB, itu lebih dalam lagi yang di situ. Ya, sementara ini sekilas yang bisa kami sampaikan mengenai PDRB. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih dalam mengenai PDRB, bagaimana PDRB tersebut, bagaimana menghitungnya, dan apa saja neraca yang bisa dihasilkan oleh angka-angka ekonomi tersebut. Nah, itu Bapak Ibu bisa mempelajarinya di SNA, di buku SNA 2008 ini. Dengan Bapak Ibu mempelajari ini, Bapak Ibu sudah bisa tahu itu bagaimana BPS itu ngitung secara detailnya, itu bisa dilihat dari SNA ini. Bukan hanya BPS, tetapi lembaga statistik negara lain pun ngitungnya seperti ini. Sebagai informasi tambahan, di sini dalam menghitung PDRB tadi, kita membutuhkan data BPS, membutuhkan dukungan data-data dan informasi. BPS dalam menghitungnya, untuk menghitung komponen atau kategori-kategori untuk lapangan usaha, itu sumber utama kita berdasarkan hasil survei-survei rutin dan sensus yang dilakukan oleh BPS. Namun, kita sadari namanya survei pasti ada hal-hal lain yang nggak tercakup, yang nggak terkena pada sampel. Nah, hal-hal ini kita harapkan informasinya ke depannya itu kita harapkan informasinya itu baik dari instansi atau sektoral, sektor-sektor pengampu dari masing-masing kategori tersebut, dinas-dinas yang mengampu dari kategori tersebut. Kita sadari bahwa pengumpulan data itu cukup berat, cukup sulit. Namun di sini secara nasional, secara dari roadmap statistik secara internasional juga kita akan statistik itu akan lebih mengacu kepada pendataan yang berdasarkan registrasi atau data sektoral. Sehingga di sini peran dari dinas-dinas atau instansi atau lembaga dan juga peran dari masyarakat itu semakin besar. Jadi kita harapkan nanti ke depannya itu data registrasi kita itu semakin baik. Dan di sini berdasarkan undang-undang itu BPS diamanatkan untuk sebagai pembina dari kegiatan statistik. Dan di sini kita sadari bahwa pengumpulan data itu juga cukup berat, cukup sulit. Namun kalau kita lakukan secara bersama dengan kontribusi semua pihak, itu kita bisa mendapatkan data yang makin baik kualitasnya. Salah satu upaya yang dilakukan BPS dalam mengembangkan agar data registrasi itu semakin baik, salah satunya di sini BPS dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini BPS mengembangkan yang namanya Desa Cantik, Desa Cinta Statistik. Idenya di sini adalah jika dari wilayah terkecil yaitu desa kita kembangkan dibina statistik
statistiknya, kemudian pendataannya dari desa itu baik, sehingga nanti diharapkan outputnya nantinya untuk wilayah kabupaten, untuk mendapatkan angka provinsi, dari kumpulan desa-desa tersebut, itu akan semakin baik pula, akan semakin cepat pula. Di sini inisiasi dari BPS tentunya tidak bisa mencakup seluruh desa. Di sini peran dari teman-teman semua, baik itu dari dinas, dari perguruan tinggi, untuk mengembangkan sehingga pendataan kita di desa itu semakin bagus, sehingga nanti mendapatkan data untuk tingkat kecamatan, untuk tingkat kabupaten, untuk tingkat provinsi, itu akan semakin mudah, semakin baik. Dan juga registrasi kita, kalau di desanya bagus, tentunya ke atasnya pun juga akan semakin bagus. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai statistik, mengenai data pertumbuhan ekonomi dan tabel-tabel yang secara rutin kami sampaikan. Untuk secara detail atau hal yang lebih dalam, kita bisa sama-sama mempelajari dari buku SNA, atau Bapak Ibu bisa menanyakan kepada BPS. Selama kami bisa menjawab, tim kami yang bisa menanyakan lewat Talita, di situ akan siap membantu untuk menjawab segala pertanyaan Bapak Ibu mengenai pertumbuhan ekonomi. Demikian sekilas mengenai angka PDRB yang kita hasilkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Drisnaf atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk sesi pertama, yaitu untuk 3 penanya. Silakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan dengan terlebih dahulu mengajukan raise hand yang pada Zoom meeting. Silakan, kami persilakan. Baik, saya baca pada kolom chat. Di sini ada dari Itera Lis Nurani. Silakan mungkin Mbak atau Ibu Lis Nurani, silakan untuk dapat on mic bertanya langsung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lis Nurani. Di sini saya merupakan salah satu mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera. Saya sangat tertarik dengan materi yang telah disampaikan oleh BPS pada seminar kali ini. Izinkan saya, Pak dan Bu, untuk bertanya. Dalam beberapa konteks, saya ingin lebih mengetahui terkait bagaimana dapat mengidentifikasi terkait sektor-sektor dari ekonomi tersebut gitu. Jika itu menjadi motor utama dalam pertumbuhan berdasarkan data dari ekonomi tersebut. Dan selanjutnya implikasi yang bisa didapatkan bagi diversifikasi ekonomi dan pengembangan industri itu bagaimana? Terima kasih Pak dan Bu. Baik, terima kasih kepada Mbak Lis Nurani. Untuk pertanyaan akan dijawab langsung oleh narasumber. Kepada Bapak Drisnaf, kami persilakan.
pertanyaannya, di sini mengenai bagaimana kita mengidentifikasikan yang menjadi motor dari pertumbuhan, itu kita bisa melihat yang pertama, kita bisa melihatnya dari tabel distribusi atau tabel komponen. Tabel distribusi atau peranan. Di situ kita bisa melihat pada periode tersebut strukturnya itu yang terbesar itu kategori apa. Kita bisa melihatnya dari tersebut. Nah, implikasinya tentunya kalau dari distribusi tersebut kita bisa melihat distribusinya itu, maka pergerakan dari distribusinya itu kita bisa lihat di situ yang pertanian, misalnya di sini pertanian itu apakah tetap tinggi atau kemudian distribusinya peranannya itu apakah semakin mengecil. Di sini kita melihatnya secara series, tidak bisa pada satu titik. Kita melihatnya secara series, kita bisa melihat dari pergerakan dari perekonomian dari masing-masing kategori itu seperti apa. Dan ini kita bisa lihat, bisa kita bandingkan dengan teori ekonomi yang ada. Misalnya pada kelompok primer, misalnya di pertanian, itu pertaniannya itu secara series dia menurun atau tetap naik, kemudian ini seharusnya diimbangi dengan kalau pertaniannya turun, maka industrinya atau kategori C dan juga jasa-jasanya itu seharusnya semakin meningkat pula. Di sini dengan perubahan dari struktur tersebut, kita bisa melihat itu kondisi perekonomian kita pada fase apa sebenarnya. Nah, dari situ kita bisa lihat, dan sehingga di sini untuk implikasinya kita bisa melihat apakah kita masih bisa, yang harus kita pacu itu sebenarnya yang masih potensi yang bisa kita pacu berdasarkan teori ekonomi itu pada komponen apa? Apakah di kategori tersier, yaitu jasa-jasa, komponen jasa, ataukah kita masih mengembangkan di sektor primer, yaitu pada pertanian dan perdagangan, atau kita sudah bisa mengembangkan pada perdagangannya, atau jasa-jasanya, atau pada industrinya. Kita bisa melihat dari perubahan tersebut, dari series data dari peranan distribusinya, atau dari tabel distribusi tadi, yaitu dari pembagian dari atas dasar harga berlaku, angka komponen harga berlaku, komponen harga berlaku, kita lihat proporsinya, kita lihat secara series. Di situ kita bisa lihat perkembangannya seperti apa, kemudian diversifikasi ekonomi yang sedang berjalan seperti apa, itu bisa dilihat dari itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Dirsna. Bagaimana dengan Mbak Lis tadi atas jawaban dari pertanyaannya? Apakah sudah cukup? Sudah cukup Ibu, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Saudara Devri Zevanya. Kami silakan untuk on mic, Saudara Devri Zevanya. Baik Bu, izin apakah suaranya masuk? Ya, sudah terdengar. Oh baik, perkenalkan nama saya Devri Zevanya dari mahasiswa ITERA. Ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu mengenai pemikiran saya terhadap Indonesia Emas 2045. Nah, apakah BPS sendiri pernah melakukan peramalan atau forecasting dari data pertumbuhan ekonomi sekarang atau historical sebelumnya
di Indonesia untuk proyeksi Indonesia emas 2045 nanti. Kalau seandainya sudah, bagaimana hasil peramalannya? Mungkin itu saja pertanyaan saya, Bapak dan Ibu. Mohon dijawab. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih pada Saudara Devri. Kami persilakan kepada Bapak Dirisnap untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Terima kasih Mas Devri atas pertanyaannya. Yang di sini kami sampaikan bahwa tupoksi BPS di sini adalah memotret atau melihat kejadian yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi apa, itu kita potret melalui sensus dan survei. Jadi BPS itu berdasarkan undang-undang tupoksinya hanya untuk melihat itu. Jadi tidak untuk melakukan proyeksi atau forecasting. Nah, proyeksi dan forecasting ini dilakukan jadi domainnya di Badan Perencanaan, baik itu Bappenas maupun Bapeda, dan juga domainnya dari para peneliti, yaitu instansi perguruan tinggi. Nah, domain untuk forecasting itu adanya di situ dan juga selain itu juga ada di BI sebagai domainnya untuk melakukan perkiraan forecasting. Kalau BPS itu tidak melakukan forecastingnya. Baik, terima kasih Bapak Dirisnap. Untuk Saudara Devri, apakah Baik. sudah cukup dengan jawaban dari pertanyaannya? Kalau dari saya, kalau mengenai tupoksinya seperti itu, dari saya sudah cukup. Itu, Bu. Sekian, Baik, terima terima kasih. kasih. Ya, sama-sama baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga di sini dari Saudara Muhammad Rashid Itera. Kami persilakan untuk Saudara Muhammad Rashid agar on mic. Oke, tes. Suaranya masuk tidak? Tes. Suaranya masuk tidak? Mungkin agak lebih diperkeras suaranya. Tes. Suaranya masuk? Ya, sudah oke. Baik. Oke, terima kasih. Mungkin selamat pagi Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rashid Tetia dari ITERA Pak. Dari mahasiswa ITERA di sini saya izin bertanya gitu Pak. Bagaimana sih peran teknologi dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan? Karena kan sekarang teknologi itu uh, setiap tahun semakin pesat gitu peningkatannya atau perkembangannya gitu. Nah itu dari BPS itu gimana gitu memanfaatkan teknologi untuk mendukung data pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mas Rashid atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada Bapak Dirisnap untuk menjawab. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Rashid. Nah, di sini bagaimana peranan teknologi? Kalau melihat bagaimana peranan teknologi, di sini kita bisa melihatnya bagaimana peranan teknologi yang pertama untuk BPS sendiri. Untuk BPS dalam peranan teknologi ini sangat mendukung atau sangat membantu sekali yang terutama misalnya dari pengumpulan data. Dari pengumpulan data biasanya itu dulu kita melakukan itu secara manual, yaitu pengumpulan datanya itu kita melakukan secara tertulis, pakai kertas, pakai sistem manual. Sekarang itu kita mulai beralih menggunakan dengan sistem komputerisasi atau menggunakan web sehingga data-data yang kita hasilkan itu semakin cepat. Bisa semakin cepat.
Nah, sedangkan peranan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi itu dari sisi BPS-nya, itu kemudian dari sisi luar BPS atau sisi masyarakat. Di sini peranan teknologi itu sama-sama kita ketahui, teknologi semakin lama semakin cepat, pertumbuhannya semakin cepat. Nah, seandainya kita bisa menerapkan atau memfungsikan, mengaplikasikan teknologi tersebut kepada kegiatan kategori-kategori, misalnya di lapangan usaha, dengan mengembangkan teknologi sehingga kita bisa menghasilkan output yang semakin lama semakin tinggi dan juga semakin bagus. Itu tentunya akan membuat pertumbuhan ekonomi kita akan semakin maju. Jadi kita tidak lagi dalam terus tergantung pada hasil yang saya menyebutnya mungkin masih hasil yang standar atau raw data, misalnya padi itu hasilnya ya gabah itu, kemudian di sini peranan teknologinya bagaimana kita bisa meningkatkan produksi gabahnya atau ada diversifikasi dari gabah tersebut. Masing-masing gabahnya bisa dengan teknologi bisa membuat diversifikasi dari masing-masing gabah. Sehingga pertanian kita semakin maju dan juga semakin modern, dan juga yang diolah pun, yang dihasilkan pun enggak sifatnya hanya yang dasar saja atau raw material saja. Karena kita ketahui semakin tinggi dengan teknologi, hasilnya semakin tinggi dan harganya pun, nilai produknya pun akan semakin besar. Semakin besar nilai produk suatu kategori, nilai produknya dihasilkan semakin besar, maka kategorinya pun akan semakin tinggi, sehingga angka pertumbuhan kita pun akan bisa mendukung semakin naik. Di sini peranan dari teman-teman mahasiswa dan dari perguruan tinggi dalam menciptakan teknologi atau mengembangkan teknologi yang bisa menghasilkan suatu produk yang bernilai lebih tinggi lagi, itu semakin bagus, sehingga perekonomian kita pun akan bisa semakin tinggi. Demikian, jadi semoga Mas Rasid makin semangat karena makin tinggi yang diaplikasikan oleh teman-teman teknologi, yang belajar teknologi akan membuat pertumbuhan ekonomi kita pun akan semakin tinggi juga. Jadi pelajari dan buat aplikasinya semakin bagus untuk masing-masing lapangan usaha kita. Demikian Mas Rasid. Baik, terima kasih pada Bapak Drisna. Bagaimana dengan Saudara Rashid tadi atas jawaban dan pertanyaannya? Oke. Terima kasih Ibu dan Bapak atas Baik. kesempatannya dan jawabannya. Selanjutnya kami akan membuka untuk termin kedua. Di sini ada pertanyaan, ada yang sudah raise hand, yaitu dari ITERA, Saudara Vicky Aditya. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Vicky Aditya dari Institut Teknologi Sumatera. Saya merupakan mahasiswa di program studi Sains Data. Baik Ibu, saya ingin bertanya kepada pemateri, yaitu mengenai peruntukan dari perhitungan PDRB per triwulan itu kan merupakan untuk melihat pertumbuhan laju perekonomian suatu negara. Nah, apabila persentasenya naik per triwulan ataupun per tahun dalam jangka panjang, berarti pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan meningkat. Apakah itu kemungkinan yang baik, Pak? Nah, namun apabila suatu harga itu naik, berarti kan inflasi di suatu negara itu naik, Pak. Mohon penjelasannya seperti itu. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Saudara Vicky. Kami silakan pada Bapak Drisna untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Vicky atas pertanyaannya. Ini yang Mas Vicky udah ngelihat data PDRB, dan itu juga betul Mas Vicky, itu angka PDRB
itu kita nggak bisa melihat hanya dari satu angka sisi PDRB-nya saja, kita juga biar bisa melihat lebih dalam, kita bisa menyandingkan dengan angka inflasinya. Nah, kemudian di sini kalau pertumbuhan ekonomi itu tinggi, itu dari angka PDRB tinggi, yang pastinya adalah di sini adalah dengan pertumbuhan ekonominya itu tinggi, maka pendapatan secara umum, pendapatan masyarakat itu secara umum meningkat. Dengan kata lain, dengan peningkatan dari pendapatannya tersebut, apakah akan ada pengaruh secara langsung terhadap inflasi? Pasti ada. Apakah inflasi akan menaik atau turun, itu tinggal tergantung kondisi pasarnya. Bagaimana pasarnya? Seperti yang kita sama-sama ketahui, saat produk di pasar itu sedikit dan permintaan banyak, itu hukum umumnya itu secara umum, hukum alamnya itu saat permintaan banyak, produk sedikit, maka harga pasti naik. Nah, di sini kalau kita produknya banyak, pertumbuhannya itu banyak, pertumbuhan tinggi itu secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa produksi kita juga tinggi. Namun yang di sini kita bisa lihat lagi di yang menggunakannya itu siapa saja di komponen penggunaannya itu. Sehingga dengan mengimbangkan antara pertumbuhan, pendapatan, produksi, kemudian siapa penggunanya, dan juga memperhatikan bagaimana distribusinya atau supply-nya itu ke pasar seperti apa, maka itu inflasi pasti akan terjaga. PDB naik, inflasi naik, itu pasti. Ada perubahan pada PDB, perubahan pada inflasi, itu pasti terjadi. Namun, bagaimana memanagenya itu tergantung bagaimana distribusi dari produk yang dihasilkan oleh kategori-kategori pada lapangan usaha tersebut, pendistribusiannya ke pasarnya seperti apa. Itu maka semakin bisa terjaga distribusinya, maka itu inflasi akan bisa terjaga. Demikian yang bisa kita sampaikan, Mas Ahib. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya, sedikit memberikan penjelasan mengenai antara PDB dan inflasi. Baik, terima kasih Bapak Drisna. Bagaimana dengan Saudara Vicky atas jawaban dari pertanyaannya? Baik, Ibu. Sudah terjawab. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi dari termin kedua ini, yaitu termin terakhir, yaitu kami persilakan kepada Saudara Sandi untuk mengajukan pertanyaan. Mohon maaf, untuk Saudara Sandi masih hadir? Oh. Baik, selanjutnya untuk penanya selanjutnya yaitu dari Saudara Tri Murnianingsih. Kami persilakan untuk on mic. Apakah Saudara Tri Murnia masih hadir? Baik, akan saya bacakan untuk pertanyaan dari Saudara Sandi di sini, yaitu izin bertanya Bapak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Sandi Wijaya, asal dari ITERA, ingin bertanya, apa yang dapat diidentifikasi dari tren jangka panjang dalam data pertumbuhan ekonomi dan bagaimana informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan strategi pembangunan ekonomi di masa depan? Terima kasih Bapak. Monggo kami persilakan kepada Bapak Drisna.
Ya, terima kasih Mas Sandi atas pertanyaannya. Dari series jangka panjang pertumbuhan ekonomi, yang pertama kita bisa melihat mengenai komposisi atau struktur perekonomian kita. Nah, di sini kita bisa bandingkan dengan teori ekonomi yang ada. Pergerakan struktur ekonomi kita itu dari series jangka panjang, data yang kita punya itu pergerakannya seperti apa, kemudian dibandingkan dengan series dengan teori yang ekonomi yang ada itu seperti apa. Dari perbedaan dari info data yang ada, kita bisa melihat apakah sudah on the track atau ada beberapa perbedaan, atau ada beberapa penyimpangan dari data yang dikumpulkan. Sehingga dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, dengan didukung oleh fenomena dan informasi lain, itu kita bisa melakukan pihak pemerintah yang di sini bisa membuat kebijakan sehingga arah perekonomian itu kembali on the track kembali. Namun untuk melihat itu semua, ya tentunya tidak bisa hanya melihat pada data pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tentunya harus disandingkan dengan informasi indikator-indikator lain yang bisa dipakai untuk mengambil kesimpulan lain, untuk mempertajam kesimpulan dan informasi yang bisa kita ambil. Ya demikian, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Sandi. Baik, terima kasih Bapak Drisnal. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, yaitu dari Saudara Tri Murnianingsih. Di sini pertanyaannya adalah, apa tantangan utama dalam interpretasikan data dan membuat kesimpulan yang relevan? Silakan pada Bapak Drisnal. Mbak Tri, Bu Tri Murnianingsih, tantangan utamanya apa? Nah, tantangan utamanya yang pertama, misal kalau untuk di BPS sendiri, tantangan utama kita sebenarnya itu ketersediaan datanya. Kalau yang di BPS, agar kita bisa tetap secara kontinu bisa secara kontinu menghasilkan indikator-indikator tersebut. Sedangkan dari sisi peneliti untuk interpretasi data, tentunya continuous data, series data, kemudian kesinambungan dari data-data dan indikator yang dihasilkan, itu semakin bersinambung atau semakin seriesnya semakin banyak, tentunya juga itu semakin baik. Namun semua ini, karena data-data itu BPS mengumpulkan dari hasil survei dan hasil sensus, tentunya peran utama di sini adalah responden. Semakin terbuka, semakin responden semakin aktif atau semakin welcome terhadap data-data yang diminta oleh BPS atau oleh dinas-dinas, yang dikumpulkan dinas-dinas semakin aktif memberikan datanya, tentunya semakin baik pula data-data yang bisa kita hasilkan. Jadi data-data BPS ini sebenarnya ya dihasilkan dari infonya ya dari teman-teman responden sendiri, dari masyarakat sendiri. Semakin bagus kualitas datanya, semakin bagus aktivitas datanya, menjawab datanya, semakin bagus meresponnya, semakin bagus pula kami bisa data-data yang dihasilkan.
dan juga akan semakin baik pula, semakin bagus pula dalam perencanaan datanya, dalam membuat perencanaan dari data yang dihasilkan. Ya, demikian yang bisa saya Baik. sampaikan. Terima kasih pada Bapak Drisna. Baik, selanjutnya pada para peserta peduli statistik, untuk pertanyaan yang belum terjawab pada acara ini dapat dikirimkan langsung via Talita. Via Talita yaitu tanya online tentang data merupakan salah satu media layanan statistik melalui WhatsApp. Jadi itu untuk nomor teleponnya sudah kami share pada chat dan juga dapat dilihat pada layar. Jadi untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab pada acara kali ini bisa langsung dikirimkan ke Talita seperti itu. Untuk sesi tanya jawab kami cukupkan untuk acara ini sampai saat ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Drisnaf atas ilmunya yang luar biasa. Hadirin sekalian, marilah kita beri aplaus untuk narasumber kita. Jadi hari ini ada 3 orang pemenang kuis dan juga 1 orang untuk penanya terbaik. Baik, Bapak Ibu, silahkan untuk follow akun Instagram BPS Provinsi Lampung pada alamat BPS Provinsi Lampung. Tentunya banyak informasi yang dapat diperoleh ketika kita memfollow IG BPS Provinsi Lampung. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat pada link s.id/peduli statistik. Untuk pengisian daftar hadir kami buka sampai dengan pukul 12.00. Baik hadirin peserta yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara peduli statistik pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jalan-jalan ke Wailalaan. Sungguh indah dan mempesona. Mohon maaf saya ucapkan untuk Bapak Ibu semuanya. Saya selaku pembawa acara dan segenap panitia mengucapkan mohon maaf atas segala kehilafan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.